Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ata. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah warung gaib di tepi jalan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe dan like-nya, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Langsung saja, warung gaib di tepi jalan. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata pelajaran kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30. Saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing di awal perjalanan menuju pulang. Kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam ini ditemani hujan rintik-rintik yang cukup dingin, menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti, karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan, dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 23 lebih. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sial, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son, motor lo?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue gak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam aja. Makanya gue berhenti untuk mengecek. Takutnya kenapa-kenapa motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue di jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu menghantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa yang mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda, karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan tidak bercanda. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali jalan. Saya melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklannya yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya nggak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak, sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2 Bu, kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya Bu," jawab Sony. Ibu itu pun berlalu dan sambil tersenyum.
Sambil menunggu, saya iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka jam berapa, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopinya sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, Bu, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, buat isi perut Mas ini. Masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Iya, Bu, terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isinya. Begitupun juga sambalnya sampai saya dan Sony habiskan tanpa sisa. Seperti biasa, sehabis makan saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayar, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung. Saya pun melihat tertulis KM 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih sepi, runtak-gitek, sepertinya tak mau berhenti. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini saya sudah gak sejalur lagi dengan dia. Saat masih agak jauh sedikit, anehnya di jalan yang menuju ke rumah saya tidak seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Malam ini sangat aneh, mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan tiba-tiba HP saya berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. "Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit?" tanya Sony menelpon. "Iya sih," jawab saya. "Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polis tidur gede banget," ujar Sony. "Ya syukurlah. Sorry gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya, besok di kampus saja ngomongnya," jawab saya. "Oke, Dit," ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres, gak seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon Sony. Akhirnya saya pun tertidur. Seperti biasa malam, alarm HP pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan salat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekitar tengah-tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apalagi ini. Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi menjelang jam 7 pagi, saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata
Jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya mendekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Itu tempat Sony dan saya semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya ketika tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya salah lihat. Terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemetaran akibat hal tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya," ujar saya. "Ya mas," jawab ibu tadi. Jalan sekitar sini pun sangat ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi ini? Guna hati, "Ini mas, nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. "Iya, terima kasih bu," jawab. Rasa penasaran saya membuat bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau semalam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya saya. "Oh tidak, Dik. Kalau malam di sini lumayan ramai, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab ibu itu. "Oh begitu ya bu," ujar saya. "Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian semalam dan Sony alami, dan ibu itu kemudian menjelaskan. Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah itu di dalam kebun adalah rumah pemilik warung yang tewas. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. "Saya sering melewati jalan di sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti semalam," ujar saya. "Ya, kemana-mana banyakin doa ya mas ya," timpal ibu itu. Setelah mendengarkan penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi memang benar si ibu dan si suami yang tewas itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Saya takut dia jadi trauma. Oke lah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.